Di tengah panasnya persaingan di Timur Tengah, Arab Saudi sepertinya punya satu kartu truf yang sangat berbahaya untuk melawan Iran. Nah, kartu apa itu sebenarnya? Dan kenapa ini bisa mengubah segalanya? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, pertanyaan ini mungkin kedengarannya agak berlebihan ya. Masa sih pemilihan umum di Amerika Serikat bisa menyulut perang dunia baru? Tapi, jawabannya ternyata nyambung banget sama perang dingin antara dua kekuatan besar di Timur Tengah. Untuk bisa ngerti risikonya, kita harus lihat apa yang terjadi di belakang layar. Ini bukan perang terbuka pakai tembak-tembakan loh. Ini adalah perang bayangan. Konflik lewat negara lain, lewat ekonomi, dan lewat ideologi yang udah berlangsung selama puluhan tahun. Semua ini berawal dari satu tahun yang sangat krusial, tahun 1979. Tahun di mana dua negara yang tadinya sekutu, tiba-tiba jadi musuh bebuyutan. Percaya atau enggak, sebelum tahun 1979, Iran dan Arab Saudi itu sekutu. Yah, beneran. Sama-sama kerajaan, sama-sama pro-Amerika, dan sama-sama untung besar dari minyak. Tapi, setelah tahun 1979, semuanya berbalik 180 derajat. Di tahun 1979 itulah terjadi semacam gempa politik. Di Iran, revolusi menggulingkan rajanya dan melahirkan Republik Islam yang anti-Amerika banget. Sementara di Arab Saudi, ada insiden pengepungan Mekah yang memaksa kerajaan buat jadi jauh lebih kaku dalam urusan agama. Mereka mengambil dua jalan yang sangat berbeda, dan sejak saat itu mereka jadi musuh. Persaingan mereka ini bukan sekedar cekcok biasa ya. Ini adalah perang yang terjadi di tiga arena sekaligus: agama, minyak, dan tentu saja kekuasaan. Akar konfliknya sendiri datang dari perpecahan kuno di dalam Islam antara Sunni dan Syiah. Nah, sekarang ini Arab Saudi mengklaim sebagai pemimpin dunia Sunni, sementara Iran memposisikan diri sebagai pelindung kaum Syiah. Ini bukan lagi soal teologi, ini soal perebutan pengaruh. Walaupun kalau kita lihat mayoritas Muslim di dunia itu Sunni, tapi ini bukan soal jumlah, ini soal klaim legitimasi. Arab Saudi merasa paling sah karena menjadi penjaga dua kota suci, Mekah dan Madinah. Tapi di sisi lain, Iran terus-terusan menyerang narasi itu dengan bilang kalau Saudi hanyalah monarki korup yang bersekutu dengan Barat. Kalau kita pindah ke medan ekonomi, bedanya kelihatan jelas banget. Ekonomi Saudi itu ya berdiri di atas minyak. Ini adalah kekuatan mereka, tapi sekaligus kelemahan terbesar mereka. Iran sebaliknya, karena terus-terusan kena sanksi, jadi terpaksa lebih kreatif dan ekonominya lebih beragam. Akibatnya, kepentingan mereka soal harga minyak dunia seringkali bertabrakan. Secara geopolitik, tujuan mereka juga saling berbenturan. Iran sibuk membangun sabuk pertahanan melalui kelompok-kelompok proksi di negara lain. Sementara itu, Arab Saudi berjuang mati-matian buat mengamankan jalur ekspor minyaknya. Jadi mereka nggak berantem di negara sendiri, tapi di negara-negara lain seperti Irak, Suriah, dan Yaman. Oke, dari semua konflik ini, siapa sih yang sebenarnya menang dalam perang bayangan ini? Jawabannya, setidaknya sampai detik ini sangat jelas dan mungkin bukan yang kalian kira. Coba lihat polanya deh. Di Irak, Suriah, dan Yaman, ceritanya selalu sama. Arab Saudi menggelontorkan banyak sekali uang untuk mendukung kelompok jagoan mereka. Tapi Iran, dengan strategi yang lebih cerdik dan sabar, justru berhasil menempatkan sekutu-sekutunya di tampuk kekuasaan. Di setiap medan perang proksi ini, Iran terbukti jadi pemain yang lebih unggul. Tapi kekalahan yang paling menyakitkan buat Arab Saudi terjadi di halaman belakang rumah mereka sendiri, Yaman. Perang ini benar-benar jadi sebuah tamparan keras. Dengan jet tempur dan persenjataan canggih dari Amerika, Arab Saudi melancarkan operasi badai penentu, berharap bisa menang cepat. Tapi mereka salah perhitungan. Pemberontak Houthi memanfaatkan medan pegunungan dan taktik gerilya, mengubah perang ini menjadi mimpi buruk yang sangat mahal buat Saudi. Coba deh lihat angka ini. Cuma dengan drone seharga $1.000-an, Houthi bisa menyerang infrastruktur minyak Saudi yang nilainya miliaran dolar. Ini adalah contoh sempurna perang asimetris yang sangat merugikan. Dan ini dia kelemahan paling fatal Arab Saudi. 0. Mereka sama sekali nggak punya sungai. Seluruh pasokan air bersih mereka itu bergantung pada pabrik-pabrik desalinasi di pesisir, yang tentunya sangat rentan terhadap serangan. Kekalahan di Yaman ini ngasih 3 pelajaran pahit buat Riyadh. Pertama, militer mereka nggak sekuat yang dibayangkan. Kedua, ekonomi mereka sangat rapuh. Dan yang paling penting, mereka nggak bisa mengalahkan Iran sendirian, mereka butuh Amerika. Kesadaran inilah yang kemudian melahirkan sebuah strategi baru yang sangat berisiko.
Karena merasa terpojok, Arab Saudi memutuskan untuk memainkan kartu Trump mereka. Sebuah pertaruhan berisiko tinggi yang nggak terjadi di medan perang, tapi justru di koridor kekuasaan Washington DC. Buat Arab Saudi, pemerintahan Obama itu rasanya seperti sebuah pengkhianatan. Amerika mengalihkan fokus ke Asia, dan yang lebih parah, malah membuat kesepakatan nuklir dengan musuh bebuyutan mereka, Iran. Riyadh merasa ditinggalkan dan putus asa mencari sekutu baru di Gedung Putih. Dan mereka menemukannya di pemerintahan Trump. Secara khusus, melalui hubungan personal yang sangat dekat antara putra mahkota Mohammed bin Salman dan Jared Kushner. Ini bukan sekedar diplomasi biasa, ini adalah akses langsung ke telinga Presiden Amerika Serikat. Aliansi baru ini langsung membuahkan hasil yang dramatis. Trump melakukan sesuatu yang tidak berani dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Dia memerintahkan pembunuhan Qasem Soleimani, jenderal paling kuat di Iran. Sebuah langkah eskalasi ekstrim yang jelas diinginkan oleh Riyadh. Dan setelah Trump tidak lagi menjabat, ada sebuah transaksi yang menarik. Dana investasi pemerintah Saudi memberikan investasi sebesar $2 miliar kepada perusahaan baru milik Jared Kushner. Banyak pihak melihat ini sebagai semacam imbalan atas hubungan mereka yang sangat produktif. Nah, semua ini akhirnya membawa kita kembali ke pertanyaan awal. Bagaimana semua kepingan puzzle ini, persaingan kuno, kerajaan yang terancam, dan aliansi politik bermuara pada pemilu Amerika Serikat berikutnya? Jadi coba kita bayangkan resep potensial untuk bencana ini, ada Arab Saudi yang putus asa, ada Iran yang semakin agresif, dan ada kemungkinan kembalinya seorang presiden AS yang tidak takut mengambil risiko ekstrim demi sekutunya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah konflik akan terjadi, tetapi apakah pemilu berikutnya akan menjadi percikan yang akhirnya menyulut api di seluruh kawasan. Kita lihat saja nanti.